Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Tri Marisa Ifatun Najia, NIM 098, Alfiatul Kurnia, NIM 102, Muhammad Ivan Aryef Kurniawan, NIM 103, Nurni Mufidat, NIM 100, kelas BGMI 2A. Di podcast kali ini, kita akan membahas mengenai reorientasi pendidikan Islam antara dakwah dan tarbiyah. Selamat mendengarkan. Sampai hari ini, pandangan umum belum mengalami pergeseran bahwa pendidikan, lebih-lebih pendidikan Islam, diselenggarakan dalam kerangka dakwah dan thalabul ilmi. Bahkan pandangan ini cenderung semakin menguat. Namun sampai hari ini juga, apa yang dimaksud dengan dakwah dan thalabul ilmi bahkan secara konseptual belum berkembang sebagaimana mestinya dan masih berkembang sebagaimana pengertian awam. Lebih dari itu, secara real dalam praktiknya yang berkembang di masyarakat antara dakwah dan thalabul ilmi ternyata sulit ditemukan jalinannya, bahkan dengan pendidikan atau tarbiyah. Praktik pengembangan ilmu seringnya diposisikan di luar ranah dakwah, begitu pula dakwah seringnya juga menyepelekan bidang pendidikan dan pengembangan ilmu. Nah, pada kali ini kita akan membahas pendidikan Islam dalam kaitannya dengan dakwah dan thalabul ilmi. Permasalahan ini paling tidak secara real praktis sudah lepas dari perhatian para praktisi pendidikan seiring dengan semakin praktisnya isu-isu pendidikan yang mesti ditangani oleh dunia pendidikan. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu mengapa pendidikan Islam seringkali diklaim gagal dalam meningkatkan karakter bangsa? Nah, bagaimana pandangan Mbak Fida mengenai problematika tersebut? Silahkan dijawab. Menurut pandangan saya, hal ini disebabkan semakin banyaknya kasus sosial yang terjadi dan semuanya berakar pada penurunan kualitas moral dan karakter bangsa. Padahal lembaga pendidikan Islam itu masih banyak menekankan aspek tarbiyah. Mereka tanpa mengimbangi kualitas dakwah mereka. Padahal keilmuan Islam pada hakikatnya tidak mengakui adanya dikotomi keilmuan, sebagaimana mayoritas produk keilmuan Barat. Oke, terima kasih kepada Mbak Fida atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya langsung pada pertanyaan yang kedua, yaitu dalam masyarakat Muslim, kata dakwah baik sebagai konsep maupun aktivitas sering diidentikan dengan pendidikan atau tarbiyah. Nah, mengapa demikian? Bagaimana argumen Anda dalam menjawab alasan tersebut? Menurut saya, alasannya yaitu di dalam dakwah tersebut ada unsur pendidikan, dan di dalam pendidikan ada unsur dakwah, apalagi dalam praktiknya. Kedua aktivitas itu memang tidak mengenal usia. Sudah tentu dalam dakwah dan pendidikan merupakan aktivitas penting bagi kehidupan.
sekaligus merupakan ajaran penting dalam agama Islam. Meskipun demikian, karena tidak ada pemilihan wilayah, terutama pada konsepnya, maka aktivitas keduanya juga menjadi tidak maksimal. Dan seiring adanya klaim mana dari keduanya yang seharusnya lebih dominan. Itu tadi menurut pandangan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Vida. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Marisa, yaitu apa langkah selanjutnya setelah pendidikan menyelesaikan tugasnya? Jelaskan argumen Anda mengenai hal tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Mestinya untuk selanjutnya dakwah mulai berperan. Wilayah garapan dakwah adalah manusia yang memasuki masa-masa produktif dan tentu saja sudah selesai dengan masa persiapannya. Dengan begitu, tidak salah jika disimpulkan bahwa dakwah itu sasarannya adalah orang-orang yang secara usia lebih besar. Berbeda dengan pendidikan yang segala potensi, kemampuan, dan talenta itu masih proses dilatih, ditumbuh kembangkan pada wilayah dakwah. Talenta, kreativitas, kemampuan, bertahan, menjelajah, beradaptasi, itu sudah siap jalan dan beraksi. Oke, terima kasih pada Mbak Marisa atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan untuk Mas Ivan. Baik, pertanyaannya yaitu, dalam praktiknya, dakwah itu dapat berupa apa saja sih, Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, dakwah dapat berupa aktivitas, pembicaraan, program dalam bentuk yang sebenarnya atau yang artifisial, baik berupa ucapan, tulisan, perbuatan, serta sikap yang mengantarkan seseorang, komunitas, masyarakat, bahkan suatu bangsa untuk mencapai kesuksesan hidup. Semua bentuk-bentuk aktivitas dakwah itu harus dilakukan sesuai dengan posisi, keahlian, profesi, dan kemampuan. Maka orang tua, saudara, teman, tokoh masyarakat, dan pemimpin dapat dinilai sebagai menjalankan aktivitas dakwah jika membantu mengantarkan siapapun dalam kurung sasaran dakwah mencapai kesuksesan hidup atau meningkatkan kesuksesan hidup. Oke, dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu proses membuat orang menjadi terdidik, menjadi beradab. Pengajaran itu proses menjadikan orang supaya tidak kurang ajar, tahu cara menempatkan diri secara baik, tanpa merusak diri sendiri dan tanpa mendatangkan masalah baru. Pendidikan dan pengajaran adalah proses menyiapkan diri untuk memasuki masa-masa produktivitas dengan segala jenis kompetisi. Sementara dakwah adalah pencerahan dengan memberikan kanal-kanal, pintu-pintu, alternatif-alternatif untuk sukses memasuki kehidupan dalam kedewasaan, usia, posisi, dan profesi. Maka, pendidikan dalam konteks dakwah berarti sukses dalam mendasari hidup manusia untuk memasuki masa produktivitas dan kreativitasnya.
Demikianlah selesai sudah diskusi hari ini mengenai reorientasi pendidikan Islam antara dakwah dan tarbiyah. Saya dan kawan-kawan pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.